Ya, Shalom, selamat bertemu anak-anak sekalian. Hari ini adalah pertemuan kita yang kelima untuk membahas materi pendidikan agama untuk kelas 9. Hari ini kita akan membahas bab 13, aku dan sesamaku. Ya. Kita akan memahami bagaimana diri kita dan sikap serta perilaku kita terhadap sesama kita. Di poin A, arti sesamaku manusia. Anak-anak, sebelum kita lanjut memahami lebih jauh apa yang dimaksud dengan sesamaku, silakan membaca kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37, yakni kisah seorang Samaria yang murah hati. Nah, cerita ini tentunya tidak asing lagi buat kita, ya, khususnya anak-anak kelas 9 yang sudah mengalami atau menjalani masa remaja sekarang. Ini sudah menjadi cerita yang familiar di sekolah minggu, ya. Kita akan memahami bagaimana seorang Samaria ini memperlakukan sesamanya dengan baik. Nah, orang Samaria dalam cerita Alkitab itu melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, tentunya anak-anakku sendiri tahu setelah membaca kisahnya dalam Injil Lukas, orang Samaria dan Yahudi itu adalah dua bangsa yang tidak akur, tidak pernah cocok. Tetapi mengapa orang Samaria menolong orang Yahudi? Ya. Nah, orang Samaria berpikir bahwa sebagai sesama manusia, ia menyadari bahwa dirinya juga akan membutuhkan pertolongan. Ya. Jadi sama halnya dengan kita, anak-anak sekalian, kita tidak akan pernah luput dari pertolongan-pertolongan, atau kita tidak bisa pungkiri bahwa kita akan membutuhkan orang lain. Nah, ia juga memahami bahwa semua manusia sama di hadapan Tuhan. Nah, nanti anak-anakku bisa membacanya dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 31. Kemudian di bagian B, siapakah sesamaku? Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, manusia diciptakan sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Ya, individu sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu individuum, yang artinya tidak terbagi. Ya. Manusia sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan. Nah, setelah itu Allah melihat bahwa manusia seorang diri. Ya, tentunya ini gambaran yang diambil pada masa Adam dan Hawa. Ya. Allah melihat bahwa Adam seorang diri. Kemudian diciptakannya lah individu yang lain, yaitu Hawa, untuk menjadi teman, menjadi pendamping.
Nah, sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan, kemampuan, dan kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lain. Ya. Mungkin tidak ada seorang pun yang berpikir bahwa saya tidak membutuhkan orang lain. Saya bisa hidup sendiri. Orang kaya sekalipun, ya, orang yang berkelimang harta sekalipun, pasti membutuhkan orang lain. Ya. Banyak contoh. Orang kaya sakit, itu tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Harus konsultasi dengan bidang kesehatan. Orang berduit sekalipun pasti merasakan yang namanya lapar dan harus makan nasi. Siapa yang mengelola? Siapa yang menghasilkan? Tentunya petani dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, sesamaku manusia, ya, menurut materi kita hari ini itu ada 4. Yang pertama adalah keluarga, di mana lingkungan kita berada. Kemudian masyarakat di sekitar, ya, tentunya teman-teman di sekolah, teman-teman di gereja, ya, atau teman-teman dalam lingkup komunitas di mana kita tinggal. Kemudian bangsa dan negara, dan yang terakhir, yang keempat adalah bangsa lain. Ya. Jadi secara sederhana, sesama kita itu adalah orang lain yang berada di sekitar kita. Kemudian di bagian C, mengasihi sesama dalam konteks Indonesia. Ya. Tentunya anak-anak sekalian ini sudah paham siapa sesama kita. Ya. Bahkan ada seorang filsuf mengatakan bahwa sesama adalah diri kita yang lain. Ya, jadi sesama kita itu adalah diri kita yang lain. Jadi kita harus mengasihi. Nah, Ibu Teresia adalah contoh bagi kita dalam memahami siapa sesama kita. Ibu Teresia ini biasa juga dikenal dengan nama Bunda Teresa. Ya, ia adalah seorang biarawan. Ia mendedikasikan dirinya melayani orang yang ada di India. Ya, orang-orang miskin, orang yang kena penyakit kusta, orang yang terlantar di jalan-jalan. Nah, ini bisa dibandingkan dalam kitab Injil Matius pasal 25 ayat 40, ya, di mana ada perkataan Yesus yang mengingatkan kita bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi ketika kita sudah melayani sesama, ya, memberi pertolongan kepada sesama, menurut Tuhan Yesus, kita juga sudah melakukannya kepada Kristus. Nah, silakan anak-anak membandingkan. Ada sebuah kisah seorang kepala sekolah yang ada di Nusa Tenggara Timur, bagaimana memberi diri, sama seperti Bunda Teresa, memberi diri, ya, secara ikhlas menolong. Ya, bahkan di akhir ceritanya, semua guru-guru yang mengajar di sana itu mengajar secara sukarela, tanpa dibayar. Nah, kira-kira apakah kita bisa meniru, ya,
Apakah kita bisa mencontoh orang-orang yang sangat luar biasa ini, ya, bisa menolong dan menghargai sesama? Oke, anak-anakku sekalian, sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya. Ingat, persiapkan diri dengan baik. 2 minggu depan di tanggal 15 kita akan memulai penilaian tengah semester. Bapak Guru berharap ya kita bisa memahami materi-materi dengan baik. Sekiranya kalau ada materi yang kurang dipahami, boleh langsung bertanya di grup atau langsung WA pribadi ke Pak Guru. Oke, anak-anakku sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.